Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga tetap semangat dan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar materi matematika yang seru, yaitu sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat SPLDV. Untuk membantu teman-teman memahami materi ini, saya sudah siapkan presentasi PowerPoint yang berisi penjelasan, contoh soal, dan juga latihan soal yang bisa kita pelajari bersama. Yuk kita simak baik-baik dan catat bagian pentingnya. Siapkan alat tulisnya ya. Langsung saja kita mulai dari slide pertama. Sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Pengertiannya, persamaan yang mengandung dua variabel di mana perangkat atau derajat tiap-tiap variabel sama dengan 1. Contoh, AX plus BY sama dengan C, di mana X dan Y adalah variabel. Sistem persamaan dua variabel contohnya seperti AX plus BY sama dengan C, PX plus QY sama dengan R, di mana X dan Y disebut variabel, A, B, P, dan Q disebut koefisien, serta C dan R disebut konstanta. Metode-metode untuk menyelesaikan sistem. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dapat dilakukan dengan metode-metode sebagai berikut. A. Metode eliminasi. Dalam metode eliminasi, salah satu variabel dieliminasikan atau dihilangkan untuk mendapatkan nilai variabel yang lain dalam sistem persamaan linear dua variabel tersebut. Contoh, X plus Y sama dengan 1 dan X plus 5Y sama dengan 5. Langkah 1. Eliminasi variabel Y. Untuk mengeliminasi variabel Y, ingat koefisien Y harus sama, sehingga persamaan X plus Y sama dengan 1 dikalikan 5 dan persamaan X plus 5Y sama dengan 5 dikalikan 1. Maka X plus Y sama dengan 1 dikalikan 5 jadi 5X plus 5Y sama dengan 5. X plus 5Y sama dengan 5 dikalikan 1 jadi X plus 5Y sama dengan 5. Kita kurangi, 5X plus 5Y sama dengan 5 dikurang X plus 5Y sama dengan 5. 5X dikurang X jadi 4X. 5Y dikurang 5Y jadi 0. 5 dikurang 5, 0. Jadi hasilnya 4X ditambah 0 sama dengan 0. Kita cari X-nya yaitu sama dengan 0, karena 0 dibagi 4 sama dengan 0. Langkah kedua, eliminasi variabel X. Sama seperti langkah 1, tidak perlu menyamakan koefisien untuk mengeliminasi variabel X karena koefisiennya sudah sama. Maka X plus Y sama dengan 1 dikurang X plus 5Y sama dengan 5. X dikurang X sama dengan 0. Y dikurang 5Y sama dengan min 4Y. 1 dikurang 5 sama dengan min 4. Jadi hasilnya 0 ditambah min 4Y sama dengan min 4. Jadi Y sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0,1.
D. Metode grafik. Penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik adalah titik potong kedua garis dari persamaan linear penyusunan. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X plus Y sama dengan 5 dan X min Y sama dengan 1. Untuk X, Y, ekivalen R dengan menggunakan penyelesaian, tentukan terlebih dahulu titik potong dari garis-garis pada sistem persamaan dengan sumbu-sumbu koordinat seperti berikut ini. Untuk garis X plus Y sama dengan 5, titik potong sumbu X, syarat Y sama dengan X plus Y sama dengan 5, X plus 0 sama dengan 5, X sama dengan 5. Jadi titik potongnya 5,0. Di dalam kotak X, Y, X 0,5, Y X0, Y5, dan X5, Y0. XY-nya, himpunan XY, titik potong sumbu Y, syarat X sama dengan 0, X min Y sama dengan 1, 0 min Y sama dengan 1, Y sama dengan min 1. Jadi titik potongnya adalah 0, min 1. Berdasarkan hasil di atas, kita bisa menggambarkan grafiknya seperti berikut ini. Nah, sekarang kita akan berlatih soal ya. Latihan 1, nomor 1. 4x ditambah 3y sama dengan 41. 3x ditambah y sama dengan 22. Berapakah nilai 2x plus 5y? A. 25, B. 38, C. 45, D. 55. Nah, mari kita jawab. Caranya kita cari dulu nilai x-nya. Sama seperti tadi, kita pakai metode eliminasi. Nah, pertama 4x plus 3y sama dengan 41. Kita kalikan 1, jadi 4x tambah 3y sama dengan 41. Sekarang selanjutnya 3x plus y sama dengan 22. Nah, kita kalikan 3, jadinya 9x plus 3y sama dengan 66. Kita kurangi 4x dikurang 9x jadinya min 5x. 3y dikurang 3y 0. 41 dikurang 66 sama dengan minus 25. Jadi kita bisa dicari x-nya yaitu minus 25 dibagi minus 5, hasilnya x sama dengan 5. Nah, sekarang kita lanjut ke nilai y. Nilai y kita masukkan saja atau kita substitusikan dari persamaan kedua. 3x plus y sama dengan 22. 3, x-nya kan udah ketemu 5, jadi kita masukkan 3 kali 5 ditambah y sama dengan 22. Hasilnya 15 tambah y sama dengan 22. Y sama dengan 22 dikurang 15, jadi Y ketemu hasilnya 7. Nah, sekarang kita cari nih berapakah nilai 2x plus 5Y. Tinggal kita masukkan saja atau substitusikan saja. 2 dikali 5 ditambah 5 dikali 7 sama dengan 10 tambah 35. Hasilnya 45. Yang benar jawabannya adalah C. Sumbernya dari Humairo S. Yunian Putra R.W. dan Ambarwati R. 2024. Sistem persamaan linear dua variabel, Jakarta.
Nomor 3, nilai X yang memenuhi sistem persamaan 3X min Y sama dengan 6 dan 2X plus 3Y sama dengan 4 adalah, jawabannya adalah A0, B1, C2, D3. Jawabnya 3X min Y sama dengan 6 versi 1, 2X plus 3Y sama dengan 4 persamaan 2. Tadi pertama 1 yang pertama 2. Metode eliminasinya 3X 3X min Y sama dengan 6 dikali X 3 dalam kurung sama dengan 9X min 3Y sama dengan 18. Kemudian bawahnya 2X plus 3Y sama dengan 3 dalam kurung X1, maka menjadi 2X tambah 3Y sama dengan 4. Maka operasi di bawahnya adalah 11X sama dengan 22. X sama dengan 22 per 11, maka hasilnya adalah X adalah 2. Langkah-langkah menyelesaikan soal cerita. Yang pertama, mengubah kalimat-kalimat pada soal cerita menjadi beberapa kalimat matematika sehingga membentuk persamaan linear dua variabel. Yang kedua, menyelesaikan persamaan linear dua variabel. Dan yang ketiga, menggunakan penyelesaian yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan pada soal cerita. Perhatikan contoh berikut ini. Aldi membeli 4 buku dan 5 pensil seharga 24.000. Ida membeli 6 buku dan 2 pulpen seharga 27.000. Jika Mira ingin membeli 8 buku dan 2 pensil, jika Mira ingin membeli 3 buku dan 2 pensil, berapa yang harus dibayar oleh Mira? Penyelesaiannya, misal buku sama dengan B dan pensil sama dengan P. 4B ditambah 5P sama dengan 24.000 kali 2. 6P tambah 2P sama dengan 27.200 dikalikan 5. 8B tambah 10P sama dengan 48.000. 30P ditambah 10P sama dengan 136.000. Maka hasilnya adalah min 22B sama dengan 88.000. Maka B sama dengan 4.000. 4 dalam kurung 4.000 plus 5P sama dengan 24.000. 1.600 ditambah 5P sama dengan 24.000. 5P sama dengan 2.400 dikurangi 1.600. 5P sama dengan 8.000. P sama dengan 1.600. 3B plus 2P sama dengan 3 dikali dalam kurung 4.000 tambah 2 dalam kurung 1.500 sama dengan 15.200. Jadi Mira harus membayar seharga Rp15.200. Sekarang kita akan mencoba latihan soal kembali tentang soal cerita. Latihan 2, nomor 1. Harga 1 mistar 2 kali harga 1 pensil. Jika 5 mistar dan 15 pensil harganya Rp37.500, maka harga 1 pensil adalah A. Rp500, B. Rp1.000, C. Rp1.500, D. Rp2.000. Nah, mari kita jawab bersama-sama. Misal, mistar itu kita ibaratkan sebagai X dan pensil sebagai Y. Jadi X sama dengan 2Y. 5X ditambah 15Y sama dengan Rp37.500. Kita substitusikan X sama dengan 2Y ke persamaan 5X plus 5Y sama dengan Rp37.500. 5 dikali 2Y ditambah 15Y sama dengan Rp37.500. 10Y ditambah 15Y sama dengan Rp37.500. 25Y sama dengan Rp37.500. Y sama dengan Rp37.500 dibagi 25. Jadi Y sama dengan Rp1.500. Jadi jawabannya adalah C. Harga 1 pensil adalah Rp1.500. Sumbernya diambil dari Humairo S, Yunian Putra RW, dan Ambarwati R. 2024. Sistem persamaan linear 2 variabel, Jakarta.
Harga 2 kilo bawang merah ditambahkan 3 kilo bawang putih adalah 200.000. Jika harga 1 kilo bawang putih adalah 20.000, berapakah harga bawang merah per kilogramnya? A 55.000, B 65.000, C 65.000, dan D 70.000. Jawab. Misalkan X sama dengan harga 1 kilo bawang merah, Y sama dengan harga 1 kilo bawang putih. 2X tambah 3Y sama dengan 200.000 persamaan 1, Y sama dengan 20.000 persamaan 2. Substitusi Y sama dengan 20.000 ke persamaan 1. 2X plus 3Y sama dengan 200.000. 2X ditambah 3 dalam kurung 20.000 sama dengan 200.000. 2X ditambah 60.000 sama dengan 200.000. 2X sama dengan 200.000 dikurangi 60.000. 2X sama dengan 140.000. X sama dengan 140.000 bagi 2. X sama dengan 70.000. Maka jawaban yang tepat adalah yang D, 70.000. Jadi harga bawang merah per kilogramnya adalah 70.000. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir presentasi hari ini. Kita sudah belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV, mulai dari pengertian, bentuk umum, cara menyelesaikan, sampai latihan soal. Semoga materi ini bisa membantu teman-teman lebih paham dan siap menghadapi soal-soal SPLDV ya. Jangan lupa untuk belajar mandiri di rumah dan latihan soal secara rutin, karena matematika itu semakin sering dilatih, semakin mudah dipahami. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan terus jadi pelajar hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.